Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya yang bernama Putriani Harahap dan kawan saya yang bernama Cerita Sibu. Saya akan menjelaskan tentang model top down, yang dimana model top down adalah pendekatan yang dimulai dari pimpinan atau tingkat atas kemudian diteruskan ke bawahan untuk dilaksanakan. Yang dimana ciri-cirinya itu yang pertama adalah keputusan berasal dari atasan, yang kedua bawahan mengikuti arahan, yang ketiga bersifat terstruktur dan teratur, yang keempat berkomunikasi dari atas ke bawah, yang kelima pengawasan dilakukan oleh pimpinan. Dan selanjutnya yaitu tujuan model top down. Yang pertama itu adalah mempermudah pengaturan organisasi, yang kedua menyatukan tujuan kerja, yang ketiga membuat pekerjaan lebih terarah, yang keempat mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah langkah-langkah model top down, yang dimana itu pimpinan menentukan tujuan, yang kedua membuat aturan atau rencana, yang ketiga memberikan instruksi kepada bawahan, yang keempat pelaksanaan tugas, yang kelima evaluasi. Selanjutnya contoh konkret model top down. Yang pertama itu pemerintahan membuat aturan sekolah, yang dimana pemerintahan menentukan kurikulum yang harus dipakai semua sekolah. Yang kedua itu sekolah dan guru tinggal mengikuti aturan tersebut. Yang kedua ada kepala sekolah memberi kebijakan, yang dimana kepala sekolah menentukan jadwal piket dan aturan disiplin. Dan guru serta siswa mengikuti keputusan yang sudah dibuat dan dari atas. Yang ketiga itu perusahaan, yang dimana direktur perusahaan memerlukan target kerja dan manajer dan karyawan melaksanakan perintah tersebut. Terus selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model ADIE. Model ADIE ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk merancang proses pembelajaran secara sistematis dan efektif. Nah, adapun langkah-langkah model ADIE dan contoh konkretnya. Yang pertama analisis, contohnya itu menganalisis kebutuhan dan masalah pembelajaran. Dan yang kedua design, contohnya itu merancang tujuan dan metode pembelajaran. Yang ketiga deployment, contohnya itu membuat media atau bahan pembelajaran. Dan yang ketiga itu implementation, contohnya itu melaksanakan pembelajaran kepada siswa. Yang kelima evaluation, contohnya itu menilai hasil dan keberhasilan pembelajaran. Nah, adapun model selanjutnya yaitu model Azure. Model Azure ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk merancang kegiatan belajar dan memanfaatkan media dan teknologi agar pembelajaran ini lebih efektif dan menarik. Nah, baik, adapun langkah-langkah model Azure dan contoh konkretnya. Nah, yang pertama analisis learning. Contohnya itu menganalisis kebutuhan siswa. Yang kedua strategi objektif. Contohnya itu menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga itu select methods, media dan materials. Contohnya itu memilih metode dan media pembelajaran. Dan yang keempat itu utilize media dan materials. Contohnya itu menggunakan media saat belajar. Dan yang keempat itu require learning participation. Contohnya itu melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kelima evaluate dan revise. Contohnya itu mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran. Nah, cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.